Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalata al khair wa ibtiga wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya, kita melanjutkan belajar tauhid kita melalui bimbingan Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Muqaddimat. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang hukum akal. Kita masuk sekarang kepada bab yang baru, halaman berapa tuh? 22. Wal mazahib fil af'al salah satun. Ya. Jadi manusia itu kan melakukan perbuatan dosa. Kalau manusia melakukan perbuatan dosa, dia mencuri, dia berzina, dia berjudi. Sebenarnya yang melakukan perbuatan dosa itu sebenarnya siapa? Karena kan Allah itu Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, dia menginginkan segala sesuatu, dia menciptakan segala sesuatu. Tapi kalau manusia berbuat dosa, kenapa kok dia dihukum, dia disiksa? Kan yang menciptakan perbuatan semuanya Allah. Gitu. Jadi bagaimana mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami hal ini? Nah, di sini Imam Sanusi meringkas bahwasanya golongan-golongan dalam memahami perbuatan manusia itu, yaitu globalnya ada 3. Diringkas sama Imam Sanusi terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama namanya kelompok Qadariyah, kelompok Mu'tazilah. Qadariyah ini meyakini bahwasanya gerakan-gerakan manusia yang di luar kendali dia, seperti kita gemeteran, kita menggigil, mau berhenti bisa nggak? Nggak bisa, karena di luar kendali kita, di luar kendali manusia. Nah, ini disebutnya al-harakatul idtirariyah, gerakan-gerakan yang ada di luar kendali manusia. Kalau gerakan-gerakan yang di luar kendali manusia, menurut Mu'tazilah, itulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi gerakan-gerakan yang ada di bawah kontrol manusia, yang ada di bawah kendali manusia, itu Allah tidak menciptakannya. Jadi manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, seperti misalnya aneh minum air dari botol ini. Itu aneh menciptakan perbuatan Anda sendiri. Allah nggak intervensi di situ. Jadi setelah Allah menciptakan manusia, manusia berbuat apa, Allah lepas tangan. Tuh. Al-insan khaliqun li af'ali, kata Mu'tazilah atau Qadariyah, manusia itu menciptakan perbuatannya. Dia sholat, ya udah memang perbuatan dia sholat, keinginan dia sholat. Allah tidak ada sangkut pautnya, Allah tidak ada intervensi di situ. Dia puasa, dia sholat, dia sedekah, ya, dia haji, dia umroh, itu memang manusia menginginkannya. Allah tidak intervensi di situ, Allah tidak campur tangan di situ. Allah tidak menciptakan perbuatannya itu, Allah tidak punya sangkut paut terhadap itu. Begitu juga kalau manusia itu bermaksiat, dia berjudi, dia berzina, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, ya udah, itu perbuatannya dia, bukan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ikut campur lagi setelah Allah menciptakan manusia. Ini kelompok Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwasanya semua perbuatan kita yang ada di bawah kontrol kita itu terjadi dengan keinginan kita, keinginan manusia. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, dan Allah mengetahui perbuatan kita setelah kita melakukannya. Misalnya aneh ngangkat botol ini. Setelah aneh angkat botol ini, Allah baru mengetahuinya. Sebelum aneh mengangkatnya, Allah belum tahu.
Ini mazhab Qadariyah atau Mu'tazilah. Ini berbahaya sekali. Jadi mereka meyakini Allah itu mengetahui setelah kita berbuat. Sebelum kita berbuat Allah belum tahu. Kemudian yang kedua namanya mazhab Jabariyah. Mazhab Jabariyah itu mengatakan bahwasanya semua perbuatan manusia, baik yang baik ataupun yang buruk, itu semuanya adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan oleh Allah, manusia tidak punya keinginan. Manusia tidak punya keinginan. Kalau Mu'tazilah tadi kebalikannya. Allah nggak menciptakan. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Kalau Jabariyah kebalikan daripada Mu'tazilah atau Qadariyah. Manusia nggak punya keinginan. Jadi dia tuh seperti di-drive sama Allah. Disetir sama Allah, dikerahkan, dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sholat, ya itu Allah yang paksa dia sholat. Dia nggak punya keinginan sama sekali. Dia maksiat pun sama. Dia berjudi, dia zina, dia mabok-mabokan. Itu semua perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Manusia sama sekali nggak punya perbuatan, nggak punya keinginan sama sekali. Jadi yang satu ke kanan, yang satu lebih ke kiri. Qadariyah, Mu'tazilah lebih ke kanan, kalau Jabariyah ke kiri. Jadi kalau menurut Jabariyah kita ini manusia seperti bulu yang ditiup angin. Kemana angin bawa ya udah. Kalau angin ke kanan dia ke kanan, kalau angin ke kiri dia ke kiri. Begitulah manusia di-drive sama Allah Ta'ala. Dia nggak punya keinginan apa-apa. Jadi dia maksiat pun itu semua perbuatan Allah. Ya dia judi, dia zina, ya udah memang Allah yang gerakan saya begini, kata Jabariyah. Itu Allah sholat, ya udah Allah paksa saya sholat. Manusia nggak punya keinginan apa-apa. Nah, kalau ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu, Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menginginkan sesuatu, tapi manusia juga punya keinginan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala perbuatan kita, akan tetapi berbarengan dengan keinginan manusia. Keinginan kita namanya qudrah hadisah atau al-kasbu disebutnya, keinginan kita. Misalnya aneh kepengen sholat. Maka ketika aneh kepengen sholat, berbarengan dengan itu Allah menciptakan perbuatan sholat aneh. Dan perbuatan sholat itu dinisbahkan kepada aneh. Aneh dapat pahala, aneh semakin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia ingin berbuat maksiat, berbarengan dengan keinginan dia berbuat maksiat, maka Allah ciptakan perbuatan maksiat tadi. Dan perbuatan maksiat tadi nggak dinisbahkan kepada Allah. Misalnya si fulan mencuri, yang mencuri si fulan apa Allah? Si fulan mencuri. Karena si fulan ingin mencuri, maka Allah ciptakan perbuatan mencuri. Nah, keinginan dia, efeknya adalah menisbahkan perbuatan tadi kepada manusia yang melakukannya. Kalau memang itu kebaikan, maka dia semakin sempurna di sisi Allah. Kalau keinginannya itu keburukan, maka itu membuat dia semakin kurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahlu sunnah di tengah-tengah. Enggak ke kanan seperti Qadariyah atau Mu'tazilah, enggak ke kiri seperti Jabariyah, tapi ahlu sunnah ada di tengah-tengah. Ya, semua perbuatan diciptakan sama Allah, akan tetapi kita punya keinginan. Nah, keinginan kita inilah yang menisbahkan perbuatan kita tadi. Kalau itu kebaikan, ya dapat pahala. Kalau itu keburukan, ya dapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap yang menciptakan perbuatan kita semuanya Allah, baik itu keburukan, kebaikan, perbuatan kita semuanya diciptakan sama Allah. Akan tetapi Allah menciptakan perbuatan kita itu karena keinginan kita. Jadi keinginan kita itu seperti sababun adi, sebab untuk Allah menurunkan qudrah azaliyahnya. Seperti kita makan. Dengan makan itu berbarengan Allah ciptakan yang namanya kenyang. Bukan makan yang menciptakan kenyang, tapi Allah menciptakan kenyang berbarengan dengan perbuatan kita makan. Begitu juga keinginan kita untuk sholat dengan berbarengan dengan keinginan tadi Allah ciptakan
perbuatan kita sholat, perbuatan kita ngaji, perbuatan kita zikir, sehingga itu semua dinisbahkan kepada kita. Ayo kita baca kitabnya. Wal mazahib fil af'al salah satun. Kata Imam Sanusi, mazhab, kelompok-kelompok, mazhab-mazhab dalam perbuatan itu ada 3. Mazhabul Jabriyah, yang pertama mazhab Jabriyah, wa mazhabul Qadariyah, yang kedua mazhab Qadariyah, wa mazhabu ahli sunnah, yang ketiga mazhab ahli sunnah wal jamaah. Fa mazhabul Jabariyah, maka mazhab Jabariyah, wujudul af'ali kuliha bil qudratil azaliyah faqat. Menurut mazhab Jabariyah, adanya semua perbuatan itu hanya dengan kudrah azaliyahnya Allah, kudrahnya Allah. Semua perbuatan itu semuanya ciptaan Allah. Itu min ghairi muqaranatin likudratin hadisah, tanpa dibarengi dengan keinginan manusia. Keinginan manusia namanya kudrah hadisah. Jadi manusia itu seperti wayang, diatur sama dalangnya ke sono kemari. Ini batil, akidah yang batil. Kenapa? Karena kita bisa membedakan mana perbuatan kita yang kita tidak bisa mengontrolnya, mana perbuatan yang bisa kita kontrol. Ya kan? Kalau wayang itu ya dia nggak punya akal, dia nggak punya keinginan, benda mati. Tapi manusia punya akal, nah, dia bisa mengetahui mana gerakan yang dia kontrol, mana gerakan yang tidak bisa dia kontrol. Aneh punya keinginan, aneh bisa minum ini, aneh bisa nggak. Ini berarti kan kita bisa membedakan mana perbuatan yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, manusia itu punya akal, dia makhluk hidup, nggak seperti wayang. Jadi Jabariyah itu ya kalau dia berbuat dosa ya udah, ini semua perbuatannya Allah. Dia zina, ini semua perbuatannya Allah. Semuanya dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak punya keinginan apa-apa, seperti bulu ditiup angin. Ya kan? Kita bisa tahu mana perbuatan yang kita kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini doruri badihi, kita bisa paham tanpa kita berpikir. Ya kan? Abdurrahman bilang, aneh makan sop kambing. Itu dia nisbahkan perbuatannya kepada diri dia. Berarti kan dia bisa mengetahui mana perbuatan yang dia kendalikan, mana yang tidak dia kendalikan. Ya kan? Jangan sampai kolesterol, man. Terus yang kedua, wa madhabul qadariyah, mazhab qadariyah mengatakan wujudul af'alil ikhtiyariyah bil qudratil hadisati faqat. Adanya semua perbuatan yang kita kendalikan, af'al ikhtiyari, perbuatan yang kita kendalikan itu semuanya terjadi dengan keinginan kita sendiri, dengan perbuatan kita sendiri. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Innal insan khaliqun li af'ali. Nggak ada intervensi daripada Allah, baik itu mubasyaratan, secara langsung, aneh angkat tangan aneh begini, memang ini perbuatan aneh sendiri, aneh ciptain perbuatan aneh sendiri. Au tawaludan, atau tawaludan itu gerakan aneh menjadikan benda lain bergerak, seperti aneh menggerakkan tangan aneh, tisu ini ikut terangkat, ini namanya tawalud. Gerakan kita menyebabkan sesuatu lain menjadi bergerak. Atau di kolam renang misalnya, kita pukulkan tangan kita, timbul gelombang. Ini tawaludan namanya. Itu. Dan itu tidak ada intervensi dari Allah. Bukan Allah yang menciptakan perbuatan aneh, tapi aneh sendiri yang menciptakan perbuatan aneh. Sholat aneh itu perbuatan aneh. Zikir aneh, baca Quran aneh. Begitu juga kalau manusia bermaksiat, ya memang itu dia perbuatan dia sendiri. Kalau dia masuk surga, ya karena perbuatan dia. Kalau dia masuk neraka, ya karena perbuatan dia. Dia menciptakan perbuatannya sendiri. Allah tidak ada intervensi. Itu mazhab Qadariyah. Wa mazhabu ahli sunnah. Sedangkan mazhab ahli sunnah, wujudul af'ali kulliha bil qudratil azaliyati faqat. Adanya semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, itu semua ciptaannya Allah. Dengan kudrah azaliyahnya Allah, Allah ciptakan semua perbuatan manusia, ma'a muqaranatil af'alil ikhtiyariyah bi qudratin hadisatin la ta'sira laha. Akan tetapi disertai, dibarengi perbuatan ikhtiyariyah manusia itu dengan keinginannya manusia. Allah menciptakan semua perbuatan manusia dengan kudrah azaliyahnya,
akan tetapi berbarengan dengan keinginan manusia tadi. Itu la ta'sira laha, bukan keinginan manusia tadi yang menciptakan perbuatannya, enggak. Yang menciptakan semua perbuatan manusia tetap Allah, tapi berbarengan dengan keinginan manusia tadi. La mubasyaratan wala tawaludan, baik itu mubasyarah langsung ataupun tawalud seperti tadi. Baik gerakan kita yang mubasyarah seperti ini, kita gerakan langsung tangan kita, itu juga itu ciptaan Allah, au tawaludan, yang seperti ini, kita menggerakkan tangan kita menyebabkan benda lain ikut bergerak, itu juga ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, tapi berbarengan dengan keinginan manusia tadi. Kalau keinginannya itu baik, maka itu menjadi pahala, menjadi kesempurnaan bagi dia. Kalau itu buruk, maka membuat dia semakin kurang dan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah itu pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Jadi Ahlus Sunnah mengatakan af'al ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatan yang ada di bawah kendali kita, semuanya ada dengan kudrah Allah, akan tetapi bersamaan. Ketika kita ingin sholat, bersama itulah Allah menciptakan perbuatan kita sholat. Itu. Jadi ada dua aspek penciptaan Allah, yang kedua aspek keinginan kita. Keinginan kita itu namanya kudrah hadisah. Allah menciptakan perbuatan kita, itu namanya kudrah azaliyah. Yang diciptakan yaitu adalah af'alul ikhtiyariyah, perbuatan yang ada di bawah kendali kita, itulah yang diciptakan oleh kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Efeknya, keinginan kita itu adalah menisbahkan perbuatan tadi kepada kita. Efeknya akan terus menempel kepada kita. Kita sholat, ya udah, nisbahnya kepada kita. Si fulan sholat, dapat pahala, dapat rahmat dari Allah. Si fulan mencuri, efeknya juga ke dia. Dapat dosa, ya, bisa masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan selalu membekas efeknya kepada dia karena keinginan dia tadi. Enggak dikatakan yang mencuri itu Allah, enggak. Enggak dikatakan yang berjudi itu Allah, enggak. Karena si fulan menginginkan, maka Allah ciptakan perbuatan buruk dia tadi. Itu efeknya, itu keinginan manusia menisbahkan perbuatan tadi kepada dia. Wa amal kasbu fahuwa ibaratun an ta'alluqil qudratil haditha bil maqduri fi mahalliha min ghairi ta'sirin. Adapun kasab adalah bagaimana keinginan kita itu berhubungan, berkaitan apa yang kita inginkan dengan yang mampu diciptakan oleh kudrahnya Allah Ta'ala. Tapi hubungan antara keinginan kita dengan perbuatan kita itu tidak menciptakan perbuatan kita, hanya menisbahkan perbuatan itu kepada kita. Bukan keinginan kita untuk sholat yang menciptakan sholat kita, akan tetapi yang menciptakan adalah tetap kudrah azaliyahnya Allah, akan tetapi keinginan kita itu menjadikan perbuatan tadi dinisbahkan kepada kita. Dan kasab ini bukan bahasa Imam Abul Hasan al-Asy'ari, bukan Ahlus Sunnah boleh buat-buat. Yang namanya kasab ini adalah bahasa ilahi, bahasa Al-Quran, yang mana Allah bilang dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Manusia akan mendapatkan balasan daripada keinginan baiknya, dan juga dia akan mendapatkan balasan daripada keinginan buruknya. Jadi kita ini nggak dipaksa seperti Jabariyah, dan juga kita tidak menciptakan sendiri perbuatan kita. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini agak sedikit susah, tapi intinya adalah keinginan kita. Ketika kita ingin sholat, Allah ciptakan kemampuan untuk sholat. Keinginan kita itulah namanya kudrah hadisah. Ketika kudrah hadisah ini terjadi, maka Allah menciptakan sholat kita, kemampuan untuk sholat. Kemudian efeknya itu menjadikan sholat itu dinisbahkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.